Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Isfan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Ya. Kawan baik, tanggal 11 Mei 2023 yang lalu, ya, salah satu lembaga survei yang memiliki reputasi relatif baik dan disegani, yaitu Indikator Politik Indonesia, tentu saja dikomandoi oleh Mas Burhanuddin Muhtadi. Itu merilis hasil survei, ya. Tapi kali ini hasil surveinya itu bersifat regional. Jadi kalau kemarin Indopol itu mengeluarkan survei kekuatan politik, pilpres, tokoh lokal, kemudian pileg, ya, di Jawa Timur, yang mungkin nanti dalam kesempatan pertama akan kita bahas. Nah, kali ini Indikator Politik Indonesia mensurvei atau merilis survei diantaranya itu popularitas dan elektabilitas capres di wilayah DKI. Karena DKI dipandang juga salah satu battleground yang penting dan menjadi barometer politik di tanah air. Nah, tentu hasil ini secara tidak langsung merepresentasikan juga kekuatan dan ketokohan, juga popularitas maupun elektabilitas dari seorang calon presiden. Nah, sudah begitu banyak orang yang menduga bahwa DKI Jakarta itu banyak yang menyebut adalah powerhouse-nya Anies Rashid Baswedan. Karena tidak hanya ia menjadi gubernur DKI Jakarta dari 2017 sampai 2022, tetapi banyak pihak juga yang melihat rekam jejak, juga prestasi dan apa yang dilakukan oleh Mas Anies di Jakarta itu mungkin menimbulkan atau melahirkan empati, apresiasi yang kemudian juga dimanifestasikan dalam konteks dukungan dari masyarakat Jakarta untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nah, asumsi-asumsi orang itu kan memang harus dikonfirmasi dengan sebuah data survei yang metodologinya dan pelaksananya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, beberapa lembaga survei memang sudah merilis, tapi yang terkini ini adalah survei Indikator Politik Indonesia oleh Mas Burhan ini. Survei ini dilakukan di sepanjang waktu atau kurun waktu itu Februari sampai Maret. Kurang lebih yang di random itu sampelnya itu sekitar 2060 atau 2080, tapi basisnya itu adalah 800 responden yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan mungkin dengan persentase sesuai dengan jumlah populasi di setiap kabupaten maupun kota. Ingat, Jakarta itu punya kabupaten namanya Kabupaten Kepulauan Seribu, ya, di samping Jakarta itu Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. Nah, saya sendiri penduduk di Jakarta Timur, jadi juga mengetahui di lapangan, ya, uniknya hasil ini merepresentasikan memang dukungan yang saya cek langsung di lapangan. Memang tak bisa dipungkiri bahwa dukungan terhadap Mas Anies Rashid Baswedan untuk menjadi presiden di 2024 mendatang itu memang besar sekali di Jakarta. Jadi banyak pihak yang mengapresiasi, ya, banyak kebijakan dan langkah dari Mas Anies. Jadi parameternya secara umum ya tentang kinerja.
gitu. Nanti akan saya ceritakan setelah survei ini. Nah, bagaimana hasil survei ini? Nah, jangan lupa Mas Burhan menyebut bahwa margin of error dari survei ini more or less ya, atau kurang lebih itu sekitar 3,5 atau 3,6%. Biasanya 2,9, tapi ini 3,5 sampai 3,9%. Memang hasilnya Anies itu ya menang mutlak lah, unggul amat sangat lumayan jauh dari calon yang lain gitu. Jadi rentang perbedaannya itu lumayan ya, di atas 2 digit gitu, di atas 2 digit ya, 2 digit itu maksudnya 10 ya, di atas 10. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini survei tersebut dijadikan berita oleh antaranews.com atau kantor berita antaranews.com yang di online-nya dengan judul survei indikator elektabilitas Anies tertinggi di Jakarta. Ya, jadi memang unggul, kata Mas Burhan dalam surveinya ya, diberitakan di media antaranews.com ini. Hasil survei indikator politik Indonesia menyatakan elektabilitas Anies Baswedan di DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di antara nama-nama lainnya sebagai bakal calon presiden. Sebagai capres dia unggul, ya maksudnya Anies. Top of mind-nya itu 28% di DKI Jakarta, disusul Ganjar 21,3% dan ketiga Pak Prabowo 11%. Jadi kalau seseorang penduduk Jakarta, nah survei ini juga adalah pemegang KTP Jakarta yang punya kartu pemilih Jakarta, mereka langsung ditanya siapa yang akan Anda pilih sebagai capres. Nah, yang keluar pertama kali yang di puncak pikiran mereka itu, yang keluar nama itu siapa? Nah, itu Anies ya. Anies itu 28%. Nah, berdasarkan temuan survei indikator pada Februari hingga Maret 2023, Anies menjadi top of mind bakal capres di kalangan pemilih DKI Jakarta dengan persentase mencapai 28%. Selain itu, dalam periode survei yang sama Februari-Maret, Anies Baswedan juga unggul pada simulasi 3 nama. Nah, 3 nama ini unggul juga. Ya, jumlahnya berapa? Ya, 42,4% pada simulasi 3 nama. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu unggul dari Ganjar Pranowo 33,2%. Dan Prabowo Subianto 16,6%. Ya, jadi hampir 2 digit tuh. Kemudian simulasi 10 nama, Anies peringkat pertama. Ya, pada simulasi 10 nama, elektabilitas Anies Baswedan di kalangan pemilih DKI Jakarta berada di angka 36,8%, disusul Ganjar Pranowo dengan 29,5% dan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 14,3%. Nah, elektabilitas Anies ya, tadi simulasi 10 nama, simulasi 35 nama nih. Anies itu 35,7%, Ganjar dan Prabowo berada di peringkat kedua dan ketiga masing-masing 28,3% dan 13,8%. 35 nama polanya tidak berubah. Anies peringkat pertama, disusul Ganjar, kemudian Pak Prabowo di peringkat ketiga. Selisihnya itu signifikan semua, kata Burhan. Ya, jadi itulah kawan baik semua hasil survei indikator yang terbaru di wilayah DKI Jakarta. Nah, banyak analisis yang mengatakan memang prestasi Mas Anies, kinerja Mas Anies di DKI Jakarta itu tidak bisa dibantahkan lah gitu. Ya memang banyak yang nyinyir itu ngomongnya begini. Katanya berprestasi tinggi, kok cuma dapat 44%, mestinya di atas 50% kan gitu. Itu yang skeptis, pesimis, dan nyinyir. Tapi faktanya ya Anies menang, unggul, tertinggi
ketika dilakukan berbagai simulasi dari 3 nama sampai 35 nama itu Anies tak tergoyahkan. Nah, hal yang lain yang juga semua masyarakat juga mengakui ya, di tengah gempuran ya, gempuran itu ada yang berbau fitnah ya, ada yang berbau fakta tapi dibesar-besarkan gitu. Jadi dari yang paling ekstrim ya, yang paling ekstrim adalah fitnah. Hal yang tidak benar, tapi dituduh-tuduhkan, dituding-tudingkan gitu. Misalkan Anies intoleran gitu ya. Itu kan cenderung berbau fitnah. Bagaimana mungkin seorang Anies Rashid Baswedan itu intoleran gitu. Itu fitnah tuh. Tapi yang lain misalkan sumur resapan ya kan, dari ribuan sumur resapan yang masalah, hanya misalkan di beberapa titik masalah, nah itu di blow up, dibesar-besarkan bahwa Anies itu tidak berprestasi. Nah, kira-kira gitu. Tapi sebagai bagian dari demokrasi, yang tukang fitnah itu nanti terseleksi dengan sendirinya, karena nanti masyarakat juga tidak lagi mempercayai orang yang suka menuding-nuding dengan basis data fitnah gitu. Jadi itu nanti akan ditinggalkan juga, orang akan malas juga mendengarkan yang tukang fitnah itu. Orang akan mendengarkan apabila masuk akal, logic thinkingnya jalan gitu, kemudian punya data. Nah, di tengah gempuran itu semua ya, di tengah gangguan supaya Anies sebenarnya tidak bisa fokus bekerja, itu ternyata tidak mengganggu fokus dan konsentrasi Anies ketika memimpin Jakarta. Gitu. Itu yang jadi ia tetap tenang, ia tetap jernih, ia tidak terlalu menghiraukan tudingan-tudingan yang menurut dia hanya noise ya, hanya rame di sosial media. Ia melakukan langkah-langkah nyata. Salah satu misalkan yang paling mendasar ya, integrasi Jaklingko yang mampu ya menurunkan biaya hidup penduduk Jakarta. Ya, gini maksud saya, kenapa itu menurunkan biaya hidup yang mahal di Jakarta? Kalau ia pakai kendaraan umum, ya itu jauh lebih murah dibandingkan apabila ia menggunakan kendaraan pribadi, baik motor maupun kendaraan roda 4. Tinggal dihitung aja, kawan baik kan mungkin ada yang punya motor ke kantor, ada yang pakai mobil, itu dikali berapa kali mengisi bahan baku bakar, berapa liter, dikali harga dalam setiap minggu dan bulan. Ya, berarti kalau misalkan untuk bensin kendaraan roda 4 1 bulan warawiri segala macam beserta e-tol itu katakanlah let's say 3 juta, sementara gajinya itu misalkan hanya 8 juta, berarti spending, pengeluaran ya untuk operasional bekerja itu kurang lebih 3 juta, padahal gajinya hanya 8 juta, berarti tersisa hanya 5 juta. Ya, motor juga demikian. Ya, misalkan dia mengisi bahan bakar katakanlah sebulan itu 500.000. Kalau misalkan dia UMR, katakanlah gajinya 4,6, berarti ia menghabiskan biaya untuk motor itu 500 ya kan, ribu dalam satu bulan, tergantung jarak tentu saja. Tapi kita sebut average saja, rata-rata saja. Berarti uang yang harus ia keluarkan dari gaji 4,6 itu ya hanya tersisa 4,1 juta. Gitu. Ya, 4,1 juta. Nah, oleh Mas Anies dibuatlah Jaklingko dan pemerintah Provinsi DKI mensubsidi ya ongkos perjalanan apabila menggunakan kendaraan umum. Yang masuk ke gang-gang atau ke jalan-jalan kecil tuh ada namanya KWK dulu atau mikrolet. Jadi ada tulisannya Jaklingko lah. Di tayangan saya tentang Jaklingko itu ada, di search aja ya.
Jack Linko di Nur Iswan Channel. Nah itu biayanya tuh amat sangat rendah. Jadi banyak sekali tetangga saya, teman-teman di tempat bekerja, orang-orang yang saya temui, mereka sekarang mau dan merasa bahagia ya kemana-mana, terutama dari rumah ke kantor atau dari rumah untuk bekerja itu menggunakan fasilitas kendaraan umum atau transportasi publik. Karena itu udah integrasi semua dari mikrolet maupun KWK itu, ya kan, kemudian ke feedernya, bis-bis yang di stasiun-stasiun kecil yang Transjakarta itu, kemudian ada yang dibawa ke stasiun-stasiun kereta api, dan itu amat sangat berbiaya murah. Nah, itulah kepentingan publik yang diinisiasi oleh Mas Anies, yang kemudian direspon oleh masyarakat dengan cara mengapresiasi dan berterima kasih dan berharap ia juga mampu memberikan dan mengambil kebijakan-kebijakan yang orientasinya adalah kepentingan publik, kebutuhan publik, dan harapan publik. Tak heran ya angka popularitas dan elektabilitas Mas Anies di DKI Jakarta tak tertandingi sejauh ini, tak tertandingi oleh capres-capres yang lain. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.